Hai guys, welcome back to my channel with Mimel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya. Jadi supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Stephen Davis lahir di Nottingham, Inggris. Jadi Stephen ini memiliki dua saudara perempuan dan pada saat Stephen masih kecil, ayahnya sudah meninggal karena ayahnya menderita kanker. Jadi semenjak ditinggal ayahnya itu, Stephen itu bertekad gitu loh kalau dia ingin bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dan ibunya. Dan Stephen pun tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar. Dan singkat kata, dia menjadi seorang ahli komputer. Karir Stephen di bidang komputer sangat bagus, dan Stephen bekerja di salah satu perusahaan komputer terbagus di Inggris. Dan hingga satu waktu, Stephen ini mendapatkan satu tawaran gitu loh yang menarik, kalau dia itu diajak kerjasama untuk bekerja di salah satu perusahaan komputer di Hong Kong. Dan pada saat itu Stephen berpikir, oh mungkin ini kesempatan yang sangat bagus demi untuk mengembangkan karirnya dia kan. Dan akhirnya dia pun menerima tawaran pekerjaan itu di Hong Kong. Dan pada saat Stephen berusia 21 tahun, Stephen pindah ke Hong Kong untuk meneruskan karirnya di bidang komputer. Jadi kalau libur, Stephen itu sering berkunjung ke Filipina. Jadi Stephen itu sering berkunjung ke klub-klub dewasa yang ada di Filipina. Hingga satu waktu, Stephen bersama temannya berkunjung ke salah satu klub dan dia bertemu dengan Evelyn. Jadi Evelyn merupakan seorang wanita penghibur di klub tersebut. Dan akhirnya mereka pun chit-chat, mereka pun cocok dan mereka pun akhirnya berpacaran hingga menikah. Oke guys, aku mau cerita sedikit mengenai latar belakang si Evelyn. Evelyn ini berasal dari satu wilayah atau kayak pulau gitu yang terpencil yang disebut Daram Samar. Jadi untuk menuju ke wilayah tersebut harus menggunakan boat. Dan Evelyn di wilayah tersebut itu terkenal anak yang sangat centil, yang sangat lincah gitu loh. Dan semenjak kecil orang tuanya si Evelyn itu udah sering nanya gitu loh ke si Evelyn, kalau kamu besar mau jadi apa? Dan si Evelyn selalu jawab kalau dia besar dia mau menjadi cewek bar. Jadi alasannya dia bisa bertemu sama pria Amerika dan bisa dikencanin dan bisa dinikahi dan dibawa ke negaranya. Jadi pada saat usia si Evelyn masih muda, Evelyn pindah ke kota Angel City, di mana kota tersebut itu terkenal banyak klub-klub dewasa, yang isinya itu dipenuhi dengan wanita-wanita muda yang suka menjual diri kepada turis-turis asing. Dan disitulah Evelyn menjadi bargirl, dan Stephen sama temennya itu memang sering gitu loh join kayak pesta-pesta dewasa. Jadi para wanita-wanita muda melayani mereka ini. Dan akhirnya, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau si Stephen dan si Evelyn akhirnya mereka berkencan dan mereka pun menikah. Dan setelah mereka menikah, Stephen itu bilang sama si Evelyn kalau lebih baik si Evelyn berhenti kerja aja. Jadi si Evelyn tidak lagi melayani pria-pria asing lainnya. Jadi pada saat Evelyn dan Stephen sudah menikah, Evelyn ini benar-benar dimanja gitu loh sama si Stephen. Semua kebutuhannya dicukupi pastinya. Dan kebutuhan orang tuanya Evelyn juga dipenuhi oleh si Stephen. Dan hingga satu waktu Stephen ini membelikan kayak kapal gitu untuk orang tuanya sehingga orang tuanya bisa mencari ikan demi memenuhi kebutuhan hidupnya di tempat terpencil tersebut ya. Kehidupan si Evelyn itu pastinya berubah secara drastis ya. Jadi dia tidak perlu lagi bersusah payah mencari uang. Dan dia juga tidak perlu lagi repot-repot membersihkan rumah karena dia sudah ada asisten rumah tangga, sudah ada tukang kebun, sudah ada supir. Jadi itulah impian dia semenjak kecil sudah menjadi kenyataan. Dan dengan berjalannya waktu, Evelyn memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dan kehidupan rumah tangga Evelyn sama Stephen berjalan dengan bahagia. Hingga dengan berjalannya waktu, Stephen melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi, setiap bulannya, selain Stephen memberikan uang untuk keperluan pribadinya si Evelyn,
Steven juga memberikan tanggung jawab kepada Evelyn untuk membayar tagihan-tagihan. Dan itu semuanya tidak dibayarkan oleh si Evelyn. Sampai uang sekolah anak-anaknya juga tidak dibayarkan sama si Evelyn. Jadi Steven itu ingin kalau anak-anaknya mereka itu bersekolah di sekolah internasional yang cukup mahal tentunya ya. Dan si Steven itu sudah memberikan uang kayak uang pangkalnya gitu, uang sekolahnya kepada si Evelyn untuk dimasukin anak-anaknya ke sekolah internasional tersebut, tapi tidak dibayarkan sama si Evelyn. Jadi anaknya itu tidak bersekolah. Jadi pernah juga ada satu kejadian. Jadi si Steven ini kali waktu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah yang Steven inginkan gitu loh, ke sekolah internasional. Dan ternyata yang bikin Steven malu dan kesel juga, pada saat Steven bawa anak-anaknya itu, dan ternyata anaknya itu tidak terdaftar di sekolah tersebut. Karena kejanggalan-kejanggalan tersebut, Steven pun jadi kesel gitu pastinya ya. Dan mereka pun akhirnya sering cekcok, sering berantem, sering ribut. Dan hingga satu waktu, Steven pun memutuskan untuk kayak calm down dulu gitu, kayak untuk menenangkan diri dulu. Akhirnya Steven tinggal bersama dengan teman kerjanya di apartemen teman kerjanya. Ya karena kan pada dasarnya Steven itu memang suka berkunjung ke klub-klub dewasa ya sebelum dia bertemu dengan Evelyn ya. Jadi akhirnya karena dia kesel, untuk melampiaskan kekesalannya itu dia pergi sama temennya ke klub-klub dewasa dan join pesta-pesta dewasa. Hingga satu malam setelah mereka pulang dari pesta, sekelompok pria bersenjata masuk ke apartemen temannya si Steven. Dan mereka pun langsung mengarahkan senjata ke rekan kerjanya Steven, yaitu si Mike. Dan mereka pun sepertinya langsung berubah pikiran. Dan mereka pun langsung mencari-cari Steven ke kamar sebelahnya. Dan setelah mereka mendapati Steven sedang berbaring di tempat tidur itu, mereka pun langsung menembak Steven. Dan orang itu langsung meninggalkan Mark yang pada saat itu masih selamat. Dan Steven pun langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sudah terlambat karena Steven sudah meninggal. Dan setelah kasus itu dilaporkan ke pihak kepolisian itu terkesan sangat lambat dalam menangani kasus tersebut. Pada awalnya mereka mengira kalau pelakunya itu mungkin pesaing bisnisnya gitu. Tapi akhirnya teori tersebut dipatahkan karena kalau memang itu pesaing bisnisnya, gak mungkin gitu loh si Mike itu dibiarkan begitu saja, dibiarkan mengenali atau melihat pelakunya. Karena kan seperti aku bilang sebelumnya, kalau pelakunya itu sempat menodongkan pistol ke Mike, tapi akhirnya ditinggalkan begitu saja. Dan mereka malah mencari Steven di kamar sebelahnya. Dan mereka pun langsung membunuh Steven dan membiarkan pelakunya dikenali oleh si Mike begitu saja. Jadi memang ini bukan karena rekan bisnis kerjanya. Margaret Davis yang merupakan ibunya si Steven ini juga beranggapan kayaknya ada sesuatu yang janggal gitu loh. Kayaknya ada keterlibatan si Evelyn atas pembunuhan tersebut. Akhirnya Margaret pun langsung datang ke Filipina dan memantau kasus tersebut. Karena seperti aku bilang sebelumnya juga, kalau kasus itu berjalan sangat lamban. Jadi Margaret beserta tim investigasi pribadinya datang ke Filipina untuk membantu menyelesaikan kasus pembunuhan Steven. Adapun kecurigaan keluarga Steven atas Evelyn karena selama beberapa bulan terakhir, Evelyn itu sering bertingkah sangat aneh. Evelyn sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Steven, dan Evelyn itu selalu menggunakan ponselnya. Orang tua Steven curiga dia sering menemui seseorang di luaran. Jadi benar saja, Evelyn itu pernah curhat kepada kakaknya kalau Evelyn sering menemui seorang pria yang merupakan petugas security yang bernama Arnold Adorai. Dan Evelyn pun tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan karena Margaret, mamanya Steven ini melihat kalau polisi sangat lamban, akhirnya tim investigasi pribadi Margaret itu gitu loh, mendorong polisi di sana untuk menyelesaikan kasus ini atau mencari gitu loh siapa yang terlibat di balik semuanya ini. Hingga akhirnya polisi pun bertindak dan polisi pun menahan 3 orang pria yang dicurigai, yaitu Arnold Adorai, Robin Butas, dan Alexander Dagami.
Jadi salah satu pria tersebut yang bernama Robin Butas akhirnya mengakui gitu loh, kalau si Robin itu memang disuruh oleh si Evelyn. Jadi Robin Butas ini bilang kalau pacarnya si Evelyn itu terlibat atas pembunuhan suaminya, Steven. Robin bersaksi kalau Evelyn merupakan dalang di balik kematian Steven. Robin bilang kalau Evelyn tidak hanya saja merencanakan semuanya, tetapi juga Evelyn menunggu di dalam mobil ketika para pelaku itu bergegas masuk ke apartemennya Mike untuk membunuh Steven. Jadi Robin bilang kalau Evelyn memberitahu mereka tentang seluk-beluk apartemen itu dan memberi mereka kuncinya. Dan karena Robin sudah memberikan kesaksian dan mau bekerja sama dengan polisi, akhirnya pengadilan memberikan keringanan hukuman kepada Robin. Jadi si Robin ini juga memberikan kesaksian kalau si Evelyn berjanji gitu loh kepada pacarnya, kalau setelah membunuh Steven, Evelyn akan mendapatkan uang yang banyak dari Steven. Dan dia akan share, akan berbagi uang tersebut kepada pacarnya Evelyn. Hingga pada tahun 2004, pengadilan menetapkan kalau Evelyn ini berkonspirasi dengan pacarnya dan kedua pria lainnya dalam membunuh suaminya Steven. Dan pengadilan menetapkan Evelyn mendapatkan hukuman penjara selama 40 tahun tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada saat proses pengadilan, putranya Evelyn diasuh oleh orang tuanya Evelyn. Dan putrinya Evelyn diasuh oleh Margaret di Inggris. Dan Margaret akhirnya berjuang gitu loh untuk bisa mendapatkan putranya si Evelyn. Jadi bisa diasuh bersama-sama dengan putrinya di Inggris. Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Margaret bisa mendapatkan putranya si Evelyn dan Steven dan bisa dibawa ke Inggris. Lagian kan juga orang tuanya si Evelyn kan tidak bisa gitu loh, tidak sanggup membiayai dan membesarkan cucunya ini kan. Karena kan kehidupan mereka juga kan termasuk sangat kurang ya. Akhirnya orang tuanya si Evelyn memberikan cucunya itu kepada si Margaret. Dan Margaret menghidupi dan membesarkan cucu-cucunya ini di Inggris dan mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cantik dan ganteng. Perjuangan Margaret dalam mencari keadilan untuk anaknya tentunya tidaklah murah. Dia menjual semua aset-aset yang dia miliki di Inggris karena kan pastinya dia harus membayar mahal gitu ya untuk tim investigasi pribadi yang dia bawa dari Inggris dan untuk mendapatkan hak asuh atas cucu laki-lakinya yang sebelumnya diasuh oleh orang tuanya si Evelyn ini. Dan dia juga harus memberikan uang kepada keluarganya si Evelyn. Jadi selama si Margaret ada di Filipina, si Margaret ini masih terus membantu membiayai keluarganya si Evelyn. Kurang apa lagi ya? Baik banget ya. Oke guys, itu tadi akhir dari kasusnya Steven dan Evelyn. Gimana menurut kalian? Apakah memang si Evelyn ini ada di balik pembunuhan ini? Atau memang ya kebetulan aja gitu loh ada penjahat masuk dan langsung membunuh si Steven? Kalau kamu ada satu opini atau ada komen, kamu bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe setelah ini. Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih dan tetap waspada. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.